Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat. Kali ini kita akan membahas materi tentang ruang lingkup biologi. Nah, materi ruang lingkup biologi ini saya bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama permasalahan biologi, yang kedua sikap ilmiah, dan yang ketiga metode ilmiah. Kita mulai yang pertama, permasalahan biologi. Ini juga bisa dibagi menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama objek kajian, yang kedua tema kajian, dan yang ketiga tingkat organisasi kehidupan. Kita mulai dari permasalahan biologi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari biologi itu sendiri. Biologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata bio yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi logi itu logos ya, artinya ilmu. Sehingga kalau diartikan biologi itu ilmu tentang hidup. Kalau dimaknai itu bisa berarti sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup dan kehidupan, yaitu pengertian dari biologi. Lanjut ke permasalahan biologi, itu meliputi yang pertama objek kajian. Sejak akhir abad ke-19, objek kajian biologi meliputi 5 kingdom atau 5 kerajaan makhluk hidup. Yang pertama kingdom Monera, yang meliputi bakteri dan ganggang hijau biru. Kemudian yang kedua kingdom Protista, yang meliputi protozoa dan alga atau ganggang. Yang ketiga kingdom Fungi atau jamur. Yang keempat kingdom Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima kingdom Animalia atau hewan. Nah, perkembangan terkini dunia kehidupan itu sekarang dikelompokkan menjadi 6 kingdom. Tidak 5 lagi, tapi menjadi 6 kingdom yang meliputi kingdom Archaebacteria, kingdom Eubacteria, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Ada kesamaan dengan pengelompokan 5 kingdom ya, yang berbeda hanya di sini. Jadi kingdom Moneranya itu hilang, diganti ada 2 kingdom, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Jadi yang tadinya Archaebacteria dan Eubacteria itu masuk kingdom Monera, tapi dipecah menjadi kingdom sendiri-sendiri. Jadi itulah objek kajian biologi, itu ada 6 kingdom. Selanjutnya yang kedua, persoalan yang dikaji dalam biologi itu meliputi 9 tema dasar. Yang pertama biologi ini sebagai sains ya. Nah, karena sebagai sains maka di dalamnya ada proses inquiry atau penemuan. Jadi di biologi itu nanti ada percobaan, eksperimen, dan sebagainya yang tujuannya menghasilkan suatu penemuan tertentu. Tema yang kedua sejarah konsep biologi. Ini mempelajari bagaimana munculnya konsep-konsep yang berkaitan dengan biologi, misalnya konsep tentang sel dan lain-lainnya. Yang ketiga tema evolusi perubahan makhluk hidup. Yang keempat tema keanekaragaman dan keseragaman makhluk hidup ya tentunya ini. Kemudian yang berikutnya genetik dan keberlangsungan hidup. Yang berikutnya organisme dan lingkungan. Kemudian tema yang berikutnya perilaku makhluk hidup ya, terutama ini hewan dan organisme yang bergerak aktif. Kemudian tema berikutnya struktur dan fungsi. Dan yang terakhir
tema tentang regulasi. Selanjutnya, permasalahan yang dipelajari di biologi adalah tingkat organisasi kehidupan. Jadi semua objek dan tema tadi itu dipelajari pada semua tingkat organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan itu meliputi ada 9 tingkat kehidupan. Kita lihat yang pertama, yang paling rendah ini tingkat molekul. Apa itu molekul? Molekul itu terbentuk dari sekumpulan atom-atom. Nah, ini akan membentuk molekul. Nah, molekul itu ada molekul anorganik, ada molekul organik. Yang di sini yang kita garis bawahi adalah yang organik karena kaitannya dengan makhluk hidup. Ada 4 golongan molekul organik, yaitu lipid atau lemak, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Nah, interaksi antar molekul-molekul tersebut itu akan membentuk organel. Nah, organel itu akan memiliki fungsi tertentu. Komposisi molekul-molekul organik akan menentukan jenis organel yang terbentuk. Sehingga organel itu nanti akan ada beberapa jenis yang masing-masing punya fungsi yang tertentu. Nah, permasalahan yang dikaji di tingkat molekul misalnya tentang virus ya, struktur virus itu tingkat molekul. Karena virus itu hanya punya protein dan asam nukleat yang tadi ini penyusun dari molekul ya. Ini protein dan asam nukleat itu dari dipelajari di situ. Di tingkat virus itu lihat bagaimana berkembang biak, bagaimana strukturnya dan sebagainya. Lanjut tingkat berikutnya yaitu tingkat sel. Ini lebih tinggi dari molekul. Jadi kalau molekul-molekul tadi membentuk organel beberapa jenis organel akan membentuk sistem sehingga terbentuklah sel ini. Nah, sel ini merupakan unit terkecil makhluk hidup. Artinya unit yang sudah melakukan sistem. Sistem itu sudah mulai bekerja itu. Kalau molekul belum bisa bekerja, organel itu kalau sendiri juga tidak bekerja. Jadi setelah berinteraksi dengan organel yang lain membentuk unit terkecil yaitu sel itu. Sebagai unit terkecil makhluk hidup, maka sel mampu menjalankan fungsi hidup, misalnya bernapas, metabolisme, dan lain-lain. Kita ambil contoh misalnya mitokondria, organel mitokondria di sel itu ya, di sel itu fungsinya mitokondria adalah untuk membentuk energi. Untuk membentuk energi dia membutuhkan oksigen, itu yang dikatakan bernapas di sini maksudnya. Jadi sel itu dia melakukan fungsi-fungsi tertentu, ada bernapas, ekskresi, transportasi, dan lain-lainnya itu terjadi di sel. Nah, permasalahan biologi yang bisa dikaji, contohnya ya, berarti tingkat sel ini misalnya pengkajian struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Nah, itu akan dibahas di tingkat sel berarti itu kajiannya. Tingkatan selanjutnya adalah tingkat jaringan. Jaringan tersusun atas sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jadi sel-sel itu berkumpul yang strukturnya sama, bentuknya sama, dan fungsinya sama, akhirnya akan membentuk suatu jaringan. Nah, contoh jaringan itu misalnya ada jaringan epidermis, jaringan otot, jaringan darah, dan lain-lainnya. Nah, contoh permasalahan yang dikaji di tingkat jaringan itu misalnya kaitannya dengan cara otot berkontraksi. Itu dipelajari bagaimana otot bisa kontraksi, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan lain-lainnya itu dipelajari di tingkat jaringan. Nih. Tingkat selanjutnya yaitu tingkat organ. Organ tersusun dari beberapa macam jaringan. Nah, jadi organ itu kalau dilihat secara struktur itu terdiri dari bermacam-macam jaringan. Nah, setiap organ itu memiliki fungsi yang khusus. Contoh organ misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lainnya itu contoh organ.
masing-masing punya fungsi tertentu. Nah, kita ambil contoh jantung ya. Jantung itu tersusun atas beberapa jaringan. Misalnya jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan saraf, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, organ itu tersusun dari beberapa jaringan. Nah, permasalahan yang bisa dikaji di tingkat jaringan kaitannya, tingkat organ itu kaitannya dengan misalnya sakit jantung. Kenapa jantung tidak berfungsi sebagai organ ya? Kenapa? Mungkin ada jaringan yang terganggu dan sebagainya, itu dipelajari di tingkat organ. Tingkat selanjutnya yaitu tingkat sistem organ yang lebih tinggi lagi. Sistem organ ini itu tersusun dari beberapa organ, jadi organ-organ akan bergabung untuk suatu sistem yang namanya sistem organ. Sistem organ dalam satu individu itu banyak jenisnya, misalnya sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem transportasi, sistem ekskresi, dan lain-lainnya. Masing-masing terdiri organ-organ yang berbeda-beda. Kita ambil contoh misalnya sistem pernapasan. Nah, ini terdiri dari organ-organnya, ada organ hidung, tenggorokan, paru-paru. Sistem peredaran darah misalnya tersusun dari organ-organ darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, contoh masalah yang dikaji di tingkat ini misalnya kaitannya dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Karena ini penyakit ini melibatkan beberapa organ, antara lain ada hati, otot, dan ginjal. Berarti dibahas di tingkat sistem. Karena organ-organ tersebut itu saling berkaitan dalam kaitannya dengan penyakit diabetes ini. Tingkat selanjutnya yaitu tingkat individu. Satu individu itu tersusun dari beberapa sistem organ. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem saraf, sistem reproduksi, sistem transportasi, dan lain-lainnya. Itu nanti bergabung terbentuklah suatu individu. Masing-masing sistem harus bekerja secara optimal, itu baru individunya kan kondisinya baik. Kalau ada satu sistem yang terganggu, maka individu akan mengalami gangguan juga. Nah, permasalahan yang bisa dibahas di tingkat individu ini misalnya pembahasan tentang interaksi antar individu dalam suatu ekosistem. Itu berarti misalnya antara individu rusa dengan rusa yang lain ada interaksi, itu dibahas di situ. Nah, ini biasanya dibahas di cabang ilmu ekologi ya, ilmu ekologi. Selanjutnya tingkat berikutnya tingkat populasi. Nah, kumpulan dari individu yang menempati daerah yang sama dan dapat melakukan perkawinan yang fertil, ya, keturunan yang fertil, maka mereka itu disebut sebagai suatu populasi. Jadi individu-individu yang menempati daerah yang sama itu bisa disebut populasi kalau jenisnya sama. Tapi kalau campuran, misalnya sapi campur kerbau ya di satu wilayah, berarti itu tidak satu populasi tapi dua populasi, sapi dan kerbau. Kenapa sapi dan kerbau tidak dapat melakukan perkawinan? Jadi dikatakan sejenis itu harus dapat melakukan perkawinan. Dan kalau menghasilkan keturunannya itu subur, artinya juga bisa menghasilkan keturunan. Misalnya seperti ini, antara kuda dan keledai itu dapat melakukan perkawinan, tetapi keturunannya itu tidak subur, artinya tidak bisa punya anak. Oleh karena itu, kuda dan keledai itu tidak sejenis. Sehingga kalau misalnya campur dalam satu wilayah, itu tidak bisa disebut sebagai satu populasi, tetapi dua populasi. Populasi keledai dan populasi kuda, seperti itu. Nah, ini contoh permasalahannya.
bersama dengan individu ya. Jadi interaksi antara populasi itu bisa dipelajari di sini. Ini biasanya mempelajari juga ilmu ekologi. Tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu komunitas. Komunitas itu tersusun dari beberapa populasi. Misalnya populasi rumput, populasi kijang, populasi ramau, populasi singa, populasi jerapah dan lainnya dalam satu wilayah, maka disebut sebagai komunitas. Jadi mereka itu anggota komunitas itu. Tingkat selanjutnya yaitu tingkat ekosistem. Ekosistem itu merupakan hubungan antara komunitas tadi ya dengan lingkungan. Jadi ekosistem itu sebenarnya hanyalah interaksi antara ekosistem dengan lingkungannya. Dari komunitas dengan lingkungannya itu membentuk ekosistem. Ya, nah, permasalahan yang bisa dibahas banyak ya nih. Misalnya ada tanah longsor, tercemarnya air sungai, penebangan liar dan sebagainya. Itu dibahas di tingkat ekosistem. Dampaknya bagaimana terhadap makhluk hidup dan lain-lainnya itu dibahas di tingkat ekosistem. Tingkat yang terakhir yang paling tinggi dan paling luas adalah bioma. Bioma merupakan kumpulan dari ekosistem-ekosistem yang banyak ya, jadi membentuk bioma ini. Di bumi kita ini berdasarkan garis lintangnya itu dikenal 6 macam bioma yang urutannya dari mulai khatulistiwa sampai kutub itu ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Itu jadi ada 6 bioma menurut garis lintangnya ya. Itu dari khatulistiwa ke kutub urutannya seperti itu. Garis lintang itu nanti akan menentukan iklim ya, dan iklim menentukan cuaca. Cuacanya berbeda maka nanti tentu biomanya berbeda. Ya, jadi cuaca itu kan menentukan nanti curah hujan, kemudian kelembapan udara dan sebagainya. Sehingga tentunya organisme yang hidup di situ akan berbeda-beda. Baik, nah dari sekian banyak yang dibahas dalam biologi tadi, pada akhirnya akan memunculkan cabang-cabang biologi. Karena memang banyak sekali yang dibahas, temanya juga banyak, sehingga muncullah cabang-cabang biologi. Nah ini cabang-cabang biologi yang muncul, misalnya yang pertama sitologi, ini mempelajari tentang sel, ada cabang ekologi, ada cabang evolusi, histologi, mempelajari tentang jaringan, kemudian embriologi, kemudian ada anatomi, morfologi, fisiologi, genetika, zoologi, kemudian ada botani, mikrobiologi, mikologi, ini mempelajari tentang jamur, miko itu jamur, evolusi, dan ada ornitologi, mempelajari tentang dunia burung, ada taksonomi, entomologi, virologi, bakteriologi. Itu beberapa cabang biologi yang muncul karena banyaknya materi yang dipelajari. Untuk selanjutnya kita lihat manfaat biologi. Jadi biologi itu bermanfaat bagi kehidupan kita ya di beberapa bidang. Antara lain kita sebut yang pertama bidang pertanian. Di bidang pertanian biologi mempunyai andil dalam proses pembuatan bibit unggul. Pembuatan bibit unggul itu bisa melalui proses persilangan ya, satu jenis dengan jenis yang lain, atau dengan proses radiasi menggunakan sinar radioaktif sehingga terbentuklah bibit unggul. Bibit unggul itu bibit baik tumbuhan maupun hewan yang memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, masih di bidang pertanian, ini terbentuknya tanaman transgenik. Ini transgenik itu perpindahan ya, trans itu perpindahan, genik itu gen. Jadi ada proses pertukaran gen dari
satu jenis tanaman ke tanaman yang lain. Hasilnya apa? Hasilnya bisa berupa bibit yang unggul atau bisa untuk membuat hama transgenik untuk keperluan pembasmian hama secara biologis. Itu peranan di bidang pertanian antara di bidang kedokteran. Peran biologi adalah ditemukannya vaksin yang digunakan untuk imunisasi terhadap suatu penyakit tertentu. Kemudian yang kedua, penemuan antibiotik dari hasil dari bakteri Penicillium ya. Ini berguna untuk pengobatan. Antibiotik itu adalah zat yang digunakan untuk membunuh organisme lain yang berbahaya. Nah, sekarang ini antibiotik sudah banyak sekali, tidak hanya dari Penicillium, tapi jenisnya sudah banyak. Ini sangat penting bagi pengobatan di kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya contoh yang lain misalnya bayi tabung. Jadi bayi tabung itu bayi hasil pembuahan di luar tubuh. Jadi sel telur itu dibuat sperma di luar tubuh. Baru setelah terbentuk zigot, membentuk embrio, kemudian embrio itu ditanam lagi ke rahim sang ibu. Itu nanti disebut sebagai bayi tabung. Yang ketiga di bidang industri, itu andil dalam proses pembuatan alkohol dengan jalan fermentasi. Dari prinsip-prinsip fermentasi itu andil dari biologi. Kemudian proses pembuatan tempe, keju, yogurt, dan lain-lainnya itu juga andil dari biologi. Prinsip-prinsip prosesnya itu diambil dari biologi. Baik, saya kira itu saja dulu materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.